oh ini memang pokok pikiran Dewan, tapi tidak sampai pada kegiatan. Kalau kemudian kegiatan menjadi kegiatan di respon eksekutif itu Pak. Oke. Diulang lagi Bang, itu salah judul ya, kasus pokir. Salah. Gimana Pak? Tunjangan kok orang reses gitu-gini, hak konstitusional. Kalau saya 30 juta atau 25 juta sekali reses, kalau pakai model begitu ditanya kurang itu. Bayangkan Pak Tata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam warga Garut. Berjumpa kembali di program Keluar Garut. Warga Garut, 50 anggota DPRD periode 2014 sampai 2019 sedang dirudung klam. Karena saat ini Kejaksaan Negeri Garut sedang memeriksa seluruh anggota DPRD, tetapi di Setuan pun yang keterkaitan dengan dugaan penyalahgunaan anggaran diperiksa juga, yakni terkait pokok pikiran, reses, dan BOP. Sebagaimana diketahui bahwa reses itu adalah masa istirahat anggota dewan yang menemui pemilihnya kalau melihat dari definisi reses di DPR RI. Tetapi akhirnya reses diberlakukan di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. Nah, sejauh ini masih simpang siur terkait satu persatu anggota DPRD periode 2014-2019 itu diperiksa. Ada yang masih berlanjut di periode selanjutnya, ada yang juga memang tidak terpilih kembali dan tidak mencalonkan kembali. Tetapi muaranya ada kewaspadaan dan pastinya ada rasa ketakutan. Nah, benang merahnya terkait dengan tadi yang saya sebutkan, reses dan pokir. Nah, malam ini saya menghadirkan sahabat lama dari 2004. Saya mengenal beliau sebagai aktivis senior yang saat ini sudah hijrah menjadi aktivis Jakarta. Tentu sebagai sahabat saya bangga sekali karena kemampuan terkait tata kelola pemerintahan dan wawasan mengenai persoalan nasional itu beliau sangat menguasai, dimana beliau adalah Bang, jadi kami kawan-kawan di Garut itu baik para jurnalis dan para aktivis lain menyebut beliau Abang, yaitu Bang Hasanuddin, adalah pendiri dan analisis LBH Pajajaran. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Selamat malam. Aduh, sehat Bang? Sehat. Kapan dari Jakarta? Ya sengaja tadi untuk ini ikutin acara ya. Aduh, terima kasih sudah menyempatkan waktu datang ke sini. Nih Bang, sebagaimana tadi prolog yang saya sampaikan, permasalahannya di DPRD mengenai BOP, reses, dan pokir. Ini perlu perlu memberikan edukasi terhadap masyarakat. Apa sebenarnya sih yang terjadi? Jadi terima kasih sebelumnya ya, jadi Pak Kata, kita harus dudukkan dulu masalah ini secara profesional lah, karena ini penting, apalagi apa yang disebutkan tadi itu sudah masuk ke dalam tahapan penyidikan di kejaksaan kan. Nah tentu kita harus hormati juga institusi kejaksaan karena sebagai memiliki otoritas untuk melakukan penegakan hukum ini,
Tapi juga kita harus juga menghormati DPR yang memang sebagai lembaga tinggi di daerah, itu bagian dari penyelenggaraan pemerintahan daerah lah, yang juga memiliki fungsi peran yang sebenarnya sama dengan di kejaksaan, hanya beda otoritas dan beda kewenangan kan. Kalau yang satu mengawasi anggaran dari sisi hukum, penegakan hukum lah, gitu. Yang satunya lagi lebih ke politik, gitu. Parti politik ini sebagaimana fungsinya, fungsi pengawasan, mengawasi secara politis apa yang dikerjakan oleh eksekutif untuk mengamankan keuangan negara, termasuk juga dalam anggaran maupun dalam legislasi, pengaturan, pembuatan aturan-aturan pemerintahan daerah lah. Nah, itu satu ya. Nah, kita harus menghormati proses hukum atau kita mendahului. Nah, beberapa hal juga harus kita baca juga secara baik apa yang sedang dilakukan oleh kejaksaan. Jadi saya hanya melihat bahwa tidak bermaksud untuk intervensi Bapak ya. Jadi begini, agar kita juga bisa memahami bahwa penyidikan itu kan proses yang memang sudah diatur di KUHP. Penyelidikan, pengumpulan barang bukti dan lain-lain, keterangan, tetapi tentu penyelidikan ini ada batasan. Yang menurut saya batasan ini tidak bisa, ini juga harus ditingkatkan ke penyidikan. Jadi tidak setiap ditingkatkan ke penyidikan itu otomatis bahwa akan ditemukan tersangka atau dia bisa menjadi pesan hukum kemudian kan ke penuntutan, karena ada banyak juga yang disidik, yang melakukan penyidikan yang kemudian dihentikan kan, atau kemungkinan memang ditemukan. Tetapi selama begini, tahapan peningkatan dari penyidikan ini, karena memang dalam penyelidikan kan tidak bisa dilakukan penyitaan misalnya kan, yang itu hanya bisa dilakukan di penyidikan, misalnya kan penyitaan barang bukti, misalnya dokumen-dokumen gitu, termasuk banyak hal yang lain. Jadi saya mau tetap membacanya secara positif gitu, bahwa memang pihak kejaksaan memerlukan peningkatan status untuk dapat memeriksa gitu, kemudian dapat melakukan penyitaan dokumen, penggeledahan apabila dimungkinkan untuk persoalan ini terang benderang gitulah apa yang sebenarnya terjadi, dan tidak menutup kemungkinan juga akan nanti ditemukan tersangkanya gitu. Tapi saya melihat itu tentu kejaksaan juga ada prinsip kehati-hatian kan, apalagi yang diperiksa ini adalah bagian dari penyelenggaraan pemerintahan daerah kan, gitu, anggota DPRD gitu. Nah, prinsip kehati-hatian ini jadi cukup, ini juga harus kita pahami kenapa juga butuh waktu ya gitu. Kita tidak boleh misalnya mendesak, menyegerakan harus gitu, karena ini ada proses penyidikan yang memang harus jelas gitu, lengkap dan lain-lain gitu. Nah, biarkan kejaksaan bekerja karena memang sesuai dengan kewenangannya gitu. Hanya saja memang kejaksaan harus dibantu oleh pihak DPRD, oleh anggota DPRD ini, karena memang dibutuhkan keterangan gitu, keterangan yang lengkap terkait misalnya yang tadi yang disebutkan kan, bagaimana sih sebenarnya reses ini kan, apa sebenarnya reses ini, terus anggarannya bagaimana, realisasinya seperti apa kan gitu. Terus tentu akan dikonfrontir misalnya ada pertanyaan misalnya apakah dilaksanakan atau tidak. Nah, karena ada temuan yang lain-lain, bagaimana pendokumen administrasinya ini kan harus dijelaskan kok. Jadi DPRD kan jangan baper kata seakan-akan apa gitu kan, karena ini penting. Yang penting adalah Dewan bisa memberikan keterangan secara lengkap, itu tidak sepotong-potong pada pihak kejaksaan gitu, sehingga penyidik punya kesimpulan yang komprehensif gitu. Nah, menurut saya tahapan penyidikan ini sekarang adalah tahapan di mana kejaksaan memiliki otoritas untuk memeriksa gitu anggota dewan. Bayangkan 50 atau bukan 1-2 kan, 50 orang gitu kan, dengan kebutuhan kesibukan dan yang lain kan. Nah, cukup butuh waktu kan, karena tidak mungkin misalnya dijelaskan misalnya satu persatu kan, ini harus utuh lengkap 50 anggota DPRD, karena memang disebutkan di sana kan reses kan gitu. Untuk satu gitu. Jadi penyidikan ini sebenarnya kalau pandangan saya secara positif gitu, karena saya tidak juga ingin masuk ke pokok perkaranya, karena memang kewenangan kita tidak boleh intervensi itu.
positifnya begini, kejaksaan sekarang sedang melakukan pemeriksaan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang lengkap gitu. Apakah ini ada peristiwa pidananya gitu yang konkret dan apa gitu. Itu yang satu yang kita lihat dulu, dan itu memang diatur oleh KUHP. Nah, di tahap penyidikan ini jelas dalam KUHP dinyatakan kan, saya tidak perlu sebutkan karena ini kan diskusinya kan populer ya, jadi tidak bicara teknis hukum gitu. Dalam KUHP itu memang penyidik wajib segera melakukan penyidikan kan gitu. Nah, karena itu DPD harus paham ini gitu, anggota DPD, agar dia segera bantulah oleh Dewan gitu kan. Jangan 2-3 kali pemanggilan untuk minta keterangan, kan ini sebenarnya masih saksi kan gitu, untuk segera datang gitu, hadir gitu, bila perlu pakai inisiatif sendiri hadir aja gitu kan, memberikan keterangan apa sebenarnya yang terjadi di reses ini gitu. Itu satu ya, poin pertamanya sebelum kita masuk ke soal resesnya gitu. Iya kan, apalagi gini Pak Tas, sekarang sudah jelas kan beberapa hari lalu dijelaskan bahwa pihak kejaksaan kan soal Pak Gajari bahwa ada keterbatasan penyidik kan gitu. Karena sebenarnya kalau kita ngeliat kejaksaan juga tidak hanya menangani perkara tindak pidana korupsi, pidana umum kan, banyak hal yang lainnya, banyak pekerjaan yang dikerjakan oleh di kejaksaan itu gitu. Dan ini juga harus kita pahami kan, bahwa pekerjaan ditumpuk, jadi tidak hanya satu-satunya soal tindak pidana korupsi ini gitu, itu poin utamanya gitu. Jadi sebenarnya ya kita kasih kesempatan saja pada kejaksaan, jangan kita desak-desak, kita tekan-tekan gitu kan. Itu kita percaya bahwa kejaksaan memiliki integritas tinggi untuk mengungkap peristiwa ini kan, cepat atau lambat dia akan umumkan gitu. Nggak perlu kita harus misalnya menekan cara politik atau apa gitu kan gitu. Dan tapi saya juga yakin pihak kejaksaan juga tidak bisa terintervensi Pak, misalnya kena tekanan publik apa enggak lah gitu kan. Nah, meskipun ini sudah menjadi spekulasi di publik ya gitu. Dapat pertanyaan itu satu sisi Pak Tanah. Sisi kedua menurut saya juga harus kita jelaskan dari sisi DPRD-nya gitu, terkait soal apa itu misalnya reses gitu, apa itu bokir kan, yang itu menjadi pertanyaan gitu, apa itu kemudian dana operasional pimpinan kan gitu. Nah, itu yang harus juga kita clearkan gitu, karena saya lihat hari ini itu Dewan tidak bisa menjelaskan ini secara utuh gitu, mungkin kena apa ya, saya nggak tahu Dewannya bagaimana gitu. Nah, saya tidak bermaksud untuk menjelaskan, tapi sepengetahuan saya namanya reses itu adalah satu kewajiban kan Pak, karena dia di situ adalah untuk menyerap, menampung, menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Aspirasi itu banyak, tidak hanya terkait aspirasi anggaran, tetapi juga aspirasi soal peraturan itu, ketentuan dan lain-lain gitu, tentang penerapan misalnya peraturan daerah, bisa aja tentang IMB perizinan kan, bisa aja soal misalnya soal lingkungan, macam-macam aspirasi di masyarakat itu, soal infrastruktur gitu. Nah, terus kemudian juga aspirasi soal pengawasan kan. Jadi misalnya begini, bisa aja masyarakat menemukan ada proyek tertentu misalnya tiba-tiba kualitasnya buruk baru setahun, ya bisa juga menjadi aspirasi untuk disampaikan kan gitulah. Jadi tidak hanya semata-mata kita baca menyebut aspirasi ini hanya aspirasi anggaran, karena di situ ada fungsi pengawasan juga gitu. Nah, itu yang dilakukan. Nah, dan itu melekat menjadi hak kewajiban dari ada tanggung jawab DPRD, anggota DPRD, karena memang konstitusi ini memang menugaskan DPRD untuk menyerap dan menindaklanjuti aspirasi itu, hak konstitusional untuk menyampaikan gitu. Nah, tinggal menyampaikannya secara prosedural, ada yang disampaikan langsung ke eksekutif, ada yang juga ke yudikatif kan, ada juga yang kemudian ke publik kan gitu. Tapi yang kita ketahui bahwa reses ini memang hak konstitusional DPRD melekat. Bahkan apabila tidak menyerap ini, melaksanakan ini, anggota dewan itu bisa dapat sanksi dari partai politiknya kan, misalnya dapat teguran, bahkan bisa diberhentikan pergantian antar waktu karena tidak melaksanakan itu gitu Pak. Nah, bentuk menyerap aspirasi kan beragam, ada yang turun secara berkala, ada yang juga kedatangan tamu di rumah, itu juga termasuk bagian kan menyerap aspirasi. Ada yang juga datang ke gedung DPRD, itu juga menampung misalnya dengan rapat dengan pendapat, dengan audiensi, itu juga bagian dari apa yang disebut dengan menampung dan menindaklanjutin ya gitulah.
Jadi sebenarnya kerja dari DPRD ini cukup luas gitu kan, dan harus kita pahami bahwa anggota DPRD ini adalah penyelenggara pemerintahan di daerah sama-sama bupati gitu. Jadi bukan disebutkan orang per orangnya Pak. Kalau kita lihat eselonisasi, sebenarnya anggota DPRD-nya sendiri itu sudah setingkat Pak Bupati gitu ininya, bukan dia di bawah Pak Bupati gitu ya. Anggota DPRD itu punya kewenangan sama dengan, nah kalau disebut alat kelengkapan itu hanya prosedur administratif, bahwa DPRD itu perlu dikelola secara administratif, ada pimpinan, ada ini untuk membantu kelancaran tugas fungsi anggota-anggota ini gitu. Jadi bukan berarti kemudian pimpinan itu punya hal khusus, enggak. Anggota DPRD bisa menyampaikan pendapat secara pribadi, bisa menginterupsi di dalam rapat paripurna, bisa menyanggah, menolak kan gitu, bahkan bisa misalnya minta hak angket dilaksanakan tiap anggota DPRD misalnya kan, mengusulkan banyak hal lah gitu. Jadi dia bagian dari pejabat negara di daerah gitu. Itu yang harus kita paham. Nah, karena dia sebagai pejabat negara dan dia diberikan kewenangan itu, tentu dia juga dibekali dengan hak protokoler, administrasi dan keuangan gitu. Nah, reses ini sebagai bagian yang terprogram, terjadwal, tentu juga dikasih biaya operasionalnya Pak, apa yang kemudian disebut tunjangan. Jadi harus kita pegang ini adalah tunjangan, karena anggota DPRD itu menjalankan fungsi ini, ya tentu dia harus dibantu untuk menampung menindaklanjuti aspirasi ini dalam bentuk yang kemudian disebut tunjangan reses gitu kata. Nah, jadi itu yang saya pahami. Jadi tunjangan kata kuncinya kata, dan bukan tunjangan gitu. Nah, tunjangan ini tergantung kemampuan keuangan daerah gitu. Karena itu pastilah ada dokumen hukumnya, yaitu pasti peraturan bupati gitu. Karena tergantung Pak Bupati. Jadi Pak Bupati itu tahu berapa tunjangan reses sesuai kemampuan daerah gitu. Nah, apa yang dimintai pertanggungjawaban dari sini adalah sebenarnya laporan hasil dari ini, apa temuannya. Bisa jadi ada temuan, ada aspirasi, bisa jadi tidak gitu kan. Itu bisa dipilah-pilah. Jadi belum tentu misalnya tidak ada temuan, jangan-jangan reses tidak dilakukan, karena prinsipnya Pak menyerap aspirasi itu 24 jam selama 365 hari anggota dewan itu. Mau jam 12, jam 1 malam itu ditelepon oleh konstituen, didatengin rumahnya gitu. Tidak bisa menghindar, oh sama Pak, saya misalnya jam 5 saya di atas itu sudah bukan jadi anggota dewan, enggak. Malam juga kedatangan, hari Minggu juga datang berkunjung. 24 jam mereka bekerja selama 365 hari. Nah, untuk menyerap dan menampung aspirasi ini, layaknya pejabat negara lah, pejabat di daerah kan. Karena itulah dia dikasih khusus untuk menyerap ini yang namanya reses ini, dikasih tunjangan oleh pemerintah daerah untuk membantu gitu Pak. Nah, tunjangan. Nah, kewajibannya lapornya ke praksi, ke pimpinan partainya, gitu kan. Lalu audit kinerjanya nanti BPK gitu Pak. Gitu. Nah, sirkulasi ini hanya pimpinan mengatur aja kapan dia reses, jadwal sidangnya kapan, hanya mengatur sirkulasi jadwal aja gitu. Jadi kalau ditanya anggota pimpinan itu nggak tahu soal detail resesnya gitu, tetapi kita tanya, cek dokumennya atau ketua fraksi, terus kemudian kenapa, karena itu dia akan menjadi pokok pikiran Pak. Jadi harus kita baca tuh reses pokok pikiran itu satu kesatuan. Tidak ada pokok pikiran kalau nggak ada reses gitu Pak. Jadi reses itu produk dari pokok pikiran itu produk dari reses gitu. Jadi sebenarnya tidak bisa dipilah misalnya ini persoalan reses, ini persoalan pokir gitu. Ini satu kesatuan. Nanti kita bicarakan lagi soal pokok pikiran ini, kita jelasin. Jadi sebenarnya reses itu, dana reses itu namanya tunjangan, bantuan gitu. Gitu, tunjangan gitu. Nah, persoalannya sekarang orang masuk kepada soal pertanggungjawaban administratif. Nah, pada pertanggungjawaban administratif inilah kemudian muncul tanda masalah. Kenapa? Karena anggota dewan itu dimintai pertanggungjawaban administratif gitu, satu orang ini kan. Padahal tugas dia adalah menyerap, dia tidak mengerjakan hal-hal bersifat administratif ini tuh Pak. Jadi kalau kita tanya dokumen administratifnya, tentu dewan nggak ngerti Pak. Masa pimpinan ditanya, anggota dewan ditanya misalnya gini, makan minum, terus dia ngurusin makan minum, terus ngurusin sewa gedung, terus ngurusin misalnya
untuk transportasi, atau tiba-tiba ngasih uang untuk ke konstituen kan gitu, dia nggak ngurus administrasinya Pak. Nah ini menurut saya kelemahan sistemik. Nah di anggota DPR provinsi dan DPRD pusat dikasih Pak tenaga ahli. Dikasih ya. Iya, karena itu kalau kita tanya, kalau DPR provinsi dia bisa jadi lengkap, karena ada orang yang ngurus itu, terus kemudian digaji oleh negara, termasuk juga tenaga ahli DPR RI, bahkan 3 ditambah lagi dikasih. Di DPR enggak, dia hanya sendirian. Nah lalu administrasi ini kemudian kita tanya ke Setwan, tentu Setwan nggak tahu kata. Dan kalau Setwan mengatur tunjangan ini segala macam pun juga jadi keliru Pak gitu. Kenapa? Berarti bayangkan harus ada 50 orang yang membantu asisten ini kan gitulah, ngurus administrasi ini. Jadi kalau kita tanya ke Setwan juga pun sebenarnya tentu tidak akan lengkap gitu Pak. Nah tapi kita kembali lagi ke prinsip soal tadi tunjangan ini Pak. Tunjangan ini resmi diberikan oleh pemerintah daerah untuk membantu kelancaran aktivitas anggota dewan. Besarannya bagaimana? Kalau saya sih sebenarnya relatif besar itu gitu. Tapi kalau kita ngikutin kebutuhan operasional reses ini menurut versi anggota DPD tentu kurang. Karena itulah dibatasin sesuai kemampuan. Nah jadi Pak, pasti itu ada peraturan bupati tentang tunjangan ini gitu. Nah kalau menurut saya sih tunjangan ini sebenarnya dia lebih mirip-mirip semacam tunjangan profesi, tunjangan jabatan gitu, dia dikasih untuk membantu. Tidak beda misalnya ada tunjangan buat ASN kan ada ya, tunjangan ininya. Terus kemudian juga profesi yang lain bisa termasuk tunjangan bupati, wakil bupati. Ya ada tunjangan semua, termasuk misalnya juga ada tunjangan bantuan misalnya untuk dokter-dokter kan yang di tempat terpencil kan, ada tunjangan itu kan, tunjangan untuk membantu. Jangan sampai karena memang tugas mereka penting, profesinya dibutuhkan, mereka terkendala oleh tunjangan ini gitu Pak, terkendala dana-dana operasional. Jadi sebenarnya itu adalah reses itu adalah bentuk tunjangan, makanya coba cek di aturan ini pasti tunjangan reses judulnya gitu. Nah dia bukan sejenis kegiatan program yang di situ disusun misalnya ada item apa, ada apa-apa enggak gitu. Karena kalau bisa disusun begitu kebayang Pak, rancu jadinya, namanya tunjangan kan. Jadi tunjangan makanya disebut tunjangan reses gitu. Nah pertanggungjawaban administratif saya bilang tadi ada kendala. Kenapa pasti ada kelemahan di situ? Karena memang anggota DPRD Garut tidak memiliki asisten satu orang itu, dia dikasih operasional. Nah tapi saya paham Pak, kenapa tidak dikasih? Sebenarnya sih karena memang tidak dimintai pertanggungjawaban administratif. Sebentar, asisten itu perlu sebetulnya untuk DPRD daerah. Penting, nah itu yang penting. Nah sekarang pertanyaan, sekarang kita bicara ke depan Pak ya. Dari soal persoalan kemelut ini adalah sudah saatnya DPD Garut itu maupun DPD yang lain itu diberikan asisten, entah namanya resmi, entah namanya asisten atau tenaga ahli yang ada selama ini hanya di praksi gitu. Nah itu pun juga terbatas Pak. Jadi anggota DPR itu dia harus dia di pejabat negara, pejabat di daerah, dia harus juga dapat asisten gitu. Kita menyebutnya yang terhormat anggota DPR, tapi kan protokolnya tahu sendiri kan Pak. Nah jadi tunjangan ini yang sebentar yang diperiksa oleh pihak kejaksaan ini adalah sebenarnya sedang memeriksa tunjangan ini Pak. Gitu. Nah saya khawatir ini akan menjadi persoalan sistemik se-Indonesia, karena semua DPRD di Indonesia mendapat tunjangan yang sama. Hukum berlaku umum kan, gitu, berlaku di semua tempat. Nah itu satu. Tunjangan reses ini sebenarnya juga dipersoalkan di beberapa kabupaten yang lain, di Sumbawa, di Kalimantan, di Sulawesi, di Jawa Barat ini Cimahi, Kota Bandung juga sama, ditanya reses kan gitu. Nah tapi ada problem saya melihat, agar juga gini, kita juga tidak boleh memberikan bola panas ke kejaksaan kan gitu. Yang sebenarnya bola ini kan bola panas ke kejaksaan Pak, disuruh memeriksa tunjangan reses, kita hadap-hadapkan antara kejaksaan dengan DPRD kan misalnya begitulah. Nah makanya saya ngasih tahu, mengingatkan Polkemen yang diperiksa ini adalah tunjangan. Publik harus paham yang melaporkan ini atau apa gitu, tunjangan Pak gitu. Dan dia bersifat lumsum kan, diberikan
seperti bukan layaknya kegiatan, namanya tunjangan lah gitu kan, biaya operasional kan untuk memudahkan gitu. Yang dimintain itu adalah hasilnya apa yang diserahkan ke praksi, menjadi pandangan praksi gitu. Terus kemudian menjadi untuk membahas APBD, penyusunan perda, sebagaimana tugas-tugasnya gitu. Dan ini menyerap ini kan saya bilang tadi tidak bersifat hanya turun, tapi juga ketika datang dewan menerima audensi dan lain-lain kan. Pengadministrasiannya kalau kita serahkan Setwan juga salah gitu, karena Setwan tidak ikut serta kan gitu. Kalau menurut saya anggota dewan itu sangat senang kalau disuruh ada yang mengadministrasikan itu kan, karena dia ngasih uang kan, orang buat kwitansi buat apa kan gitulah, ada tanda terima. Tapi kan kalau turun ke bawah kan nggak mungkin Pak, orang sekapasitas yang terhormat anggota dewan ngurus-ngurus begituan kan. Dia datang sekaligus buat kwitansi gitu, dan tahu sendiri kan Pak, etika di daerah itu ketika disodorkan ini kwitansi kan dianggap nggak sopan Pak. Ngasih transport 50.000 misalnya ke ini, terus kemudian dikasih administrasi kan. Nah prakteknya kalau mulai ini memang harus anggota dewan nyodorin itu, karena memang nggak ada tenaga ahli di situ, siapa gitu. Nanti dituding lagi ini ngasih uang apa kok ini kan gitulah. Nah itu ada kelemahan. Maka kita harus masuk kepada prinsip bahwa ini adalah tunjangan gitu Pak. Menurut saya sih semua sudah paham tunjangan. Nah kalau ini sudah dimulai masuk ke era area itu, maka karena ini berlaku umum, periksa juga tunjangan bupati, periksa juga tunjangan Pak Wakil Bupati. Nah termasuk pejabat-pejabat yang lain kan gitu, ada tunjangan. Nah periksa juga tunjangan profesi yang lain kan gitu Pak. Nah, tentu akan kelabakan semua gitu. Nah itu satu ya terkait soal tunjangan reses saya. Nah diseraplah kemudian turun, masuklah kemudian ke pokok pikiran Bapak. Namanya juga pokok pikiran kan, pandangan lah ininya gitu, tentang bisa jadi tentang anggaran, bisa jadi tentang persoalan hukum yang terjadi di daerah, IMB, soal lingkungan, macam-macam gitu kan Pak. Temuan di daerah itu bisa yang karena memang problemnya tidak ada kaitan pemerintah daerah, karena program sosial di daerah, macam-macam. Itu menjadi pokok pikiran yang akan disampaikan di dalam salah satunya anggaran. Itu sifatnya saran dan pendapat. Harus dikatakan. Artinya nama saran pendapat itu ya diterima syukur oleh eksekutif, nggak diterima nggak apa-apa kan gitu, karena tidak ada namanya saran kan. Nah tentu eksekutif eksekutornya, jadi ini sebenarnya di hulunya ini kan ini Pak. Jadi kita harus baca ini di hulu perencanaan berarti. Dan biasanya sih dilaksanakan 5 bulan sebelum pengesahan APBD kan. Jadi di masa ini ada saran dan pendapat hasil temuan di masyarakat, ini pokok pikiran praksinya begini. Dan misalnya beginilah, daerah itu kok infrastrukturnya rusak, sarana ibadahnya kurang, sekolah-sekolah kok tidak ini terbengkalai. Sebenarnya menurut saya cukup santun anggota dewan ini. Kenapa? Mestinya itu kumpulannya temuan. Ini jalan ini rusak, baru dibangun, ini sudah indikasi masalah hukum. Nah saya khawatir Pak, Dewan Sadar ini nanti ada temuan hukum semua Pak. Jadi pokok pikiran ke depan itu pokok pikiran hukum semua gitu kan. Ini mereka saya lihat masih cukup santun tanda kutip ya, masih bicara soal mengusulkan, belum mengawasi gitu. Mudah-mudahan ke depan itu gitu, karena itu ditunggu juga oleh publik gitu kan. Nah lalu masuklah pokok pikiran menjadi saran pendapat. Dikemanakan saran dan pendapat ini? Ya tentu digodongnya di Bapeda. Makanya dia untuk bahan untuk Bapeda. Tapi Bapeda tidak serta-merta bisa mengikuti saran dan pendapat dewan ini, karena dia terikat dengan RKPD kan, rencana kerja antar daerah. Kalau sesuai disesuaikan, karena itulah disebut ini kebijakan ini disebut politis kan. Gimana Pak Bupati lagi? Jadi ranahnya sebenarnya kalau kita bicara pokok pikiran itu ranahnya sudah di eksekutif, bukan lagi di DPRD. Kalau ditanya kok diadilin pokok pikiran, ini kan hak intelektual, hak dijamin konstitusi menyampaikan pendapat ini gitu. Karena itu produk dari reses, produk dari menampung baik di reses di lapangan maupun yang cuma di dewan gitu. Jadi sebenarnya tidak ada kasus pokok pikiran ini gitu Pak. Maka mungkin salah judul namanya teman-teman, pokok pikiran, tolong juga diralat menurut saya gitu. Karena dia memang diatur dalam PP Permendagri soal pokok pikiran ini, tapi dalam batas saran dan pendapat gitu. Nah lalu kemudian tiba-tiba saran pendapat dewan ditangkap oleh eksekutif, lalu kemudian eksekutif menyodorkan mana kegiatannya, itu kesalahan di eksekutif Pak gitu, bukan kesalahan di DPRD.
gitu. Nah kita tanya, dulu pernah Pak Rudi Gunawan meminta Dewan mana kegiatannya kan gitu. Ya periksa Rudi Gunawan kata gitu. Surat Bupati ke DPRD. Iya, soal keabsahan itu sesuai tidak. Tapi menurut hemat saya salah tidak salah usulan ini gitu. Kenapa? Kalau begitu Pak Rudi mengajak lebih jauh anggota Dewan untuk terlibat di dalam penganggaran. Nah, ini beda lagi patah penganggaran kan, gitu. Sebenarnya nggak boleh itu, gitu kan. Makanya disebut fungsi anggaran di situ bukan terlibat menyusun anggaran patah sebenarnya. Termasuk karena menganggarkan itu ranahnya eksekutif gitu. Dia hanya hasil penganggaran yang dibuat oleh Bapeda karena mengikuti kemampuan keuangan daerah dan lain lalu dibaca. Jangan sampai yang gini lah, oh ini kok proyek misalnya hanya sekedar ini kok beli sapu kok mestinya cuman 100.000 kok jadi ada 10 juta kan ini, kenapa? Nah itu dikoreksi oleh DPR kan gitu, jadi tidak terlibat. Jadi kalau ada kasus pokok pikiran aneh. Nah kalau ditanya ya item kegiatan lalu siapa mengerjakannya, kelak ini itu yang menjadi itu sudah ranah eksekutif. Periksa Bupati, periksa Pak Sekda, periksa Bapeda, kenapa mereka itu gitu Pak? Karena sudah selesai tugas sampai saran pendapat gitu Pak. Itu soal pokok pikiran Pak. Jadi pokok pikiran itu sebenarnya ya pandangan umum lah ya, aspirasi dari bawah disampaikan dalam penyusunan perencanaan. Nah di situ kata kuncinya adalah saran dan pendapat. Lihat aja DPP, Permendagri juga begitu. Jadi hanya saran dan pendapat. Terserah itu eksekutif gitu. Nah tapi biasanya saran pendapat ini ada kebenaran. Kenapa? Karena empirik, hasil temuan di lapangan gitulah. Tidak mungkin mengada-ada kan Pak. Ada dokumennya semua berdasarkan ini itu dan lain-lain. Jadi, nah tetapi juga eksekutif punya rambunya. Ini sesuai tidak dengan RKPD kan? Terus disesuaikan juga dengan rencana pembangunan jangka menengah kan? Terus kebijakan bupati, nah kan karena dia punya janji politik, punya apa kan gitulah, bisa jadi nggak cocok gitu kan dengan janji Pak Bupati dan lain-lain gitu. Nah tidak bisa kita masuk ke sini karena hak Dewan. Lalu kemudian tiba-tiba ini menjadi satu kegiatan, petanya bukan ranah legislatif lagi, karena Dewan nggak ada, itu eksekutif. Coba cek siapa yang mengeluarkan jadi kegiatan apa itu eksekutif semua, gitu. Nah kapan Dewan bisa terlibat pesan hukum di dalam pokok pikiran kegiatan ini adalah apabila misalnya gini, dia mengusulkan titipan karena ada pesanan dari rekanan misalnya kan, terus ada titipan dari bandar proyek tertentu misalnya kan, lalu ngasih uang kan gitu. Nah, ada buktinya pemberian uangnya, ada misalnya ngasih uang tapi proyeknya nggak ada kan gitu, itu bisa masuk ke penipuan kan dan lain-lain. Lalu kemudian nanti pas pengerjaannya dikerjakan oleh titipan Dewan, karena Dewan dapat uang, nah itu ranahnya gitu. Tapi jangan kita masuk ke ini seakan-akan Dewan ini itu sudah ranah eksekutif, gitu. Maka harus utuh. Kenapa? DPR itu tidak pernah mengeluarkan SPK satupun. Yang mengeluarkan SPK itu eksekutif. Nah itu satu ya. SKPD kita tanya itu ke Bapeda, gitu. Bapeda itu pasti tahu gitu. Nah yang seperti saya sebutkan tadi kan, oh ini memang pokok pikiran Dewan, tapi tidak sampai pada kegiatan. Kalau kemudian kegiatan menjadi kegiatan di respon eksekutif, itu eksekutif itu Pak. Diulang lagi Bang, itu salah judul ya, kasus pokir. Salah. Gimana Pak? Ketunjangan kok orang reses gitu-gini. Hak konstitusional. Kalau menurut saya 30 juta atau 25 juta sekali reses, kalau pakai model begitu ditanya kurang itu. Bayangkan Pak Tata, ngumpulin orang di satu tempat, itu tidak akan lebih dari pasti sampai 100 kali kunjungan. Bayangin FGD aja di pemerintah daerah kadang di atas 100 kok. Gitu, ditanya itu. Definisi dari reses, BOP dan pokir. Ternyata apa yang disampaikan dengan keilmuan Bang Hasan bahwa reses itu atau biaya kunjungan anggota Dewan terhadap pemilihnya bagian dari tunjangan. Jadi biaya tunjangan. Nah, jadi pertanggungjawabannya memang sedikit rancu ya Bang Hasan. Kalau tunjangan masa diperiksa kan gitu ya. Ya sebenarnya sih bisa, tapi kan gini Pak, Dewan itu
tidak dikasih tenaga ahli satu anggota DPD Garut itu. Jadi pertanyaan siapa yang mengurus administrasi ini kan, karena nggak mungkin dikerjakan oleh yang terhormat anggota dewan kan. Ngurus makan minum misalnya pertanyaannya, terus kemudian ngurus sewa gedung, transportasi. Kedua kan di daerah juga tidak mungkin dimintai kwitansi itu. Nah kalau kita pakai pendekatan konservatif terkait dokumen itu, pesan dokumen itu, nah karena itulah kita harus kembali bahwa ini sifatnya tunjangan kan, untuk membantu. Yang dimintain yang pastinya adalah hasilnya yang dalam bentuk pokok pikiran itu, aspirasi apa yang muncul gitu. Nah itu satu. Nah ke depan mestinya harus ada rekomendasi anggota DPRD itu dikasih tenaga ahli. Nah salah satunya atau setidaknya asisten. Jadi kalau kita tanya pengajaran administrasinya, pertanggungjawaban keuangannya diserahkan ke satuan pun juga nggak benar gitu. Gitu karena keterbatasan anggota satuan kan, berarti harus ada 50 orang yang ngurus itu kan. Terus ya, maka sebaiknya memang ke depan itu dikasih asisten gitu, karena memang hak seperti halnya di DPR provinsi maupun pusat kan, sehingga pertanggungjawaban keuangannya jelas. Karena memang uang itu harus bertanggungjawabkan, tapi harus kita ingat bahwa uang ini bukan semacam uang kegiatan ya itu, tapi ini adalah uang tunjangan dari suatu kegiatan dewan untuk ini agak beda-beda tipis pada pengertiannya, cukup ini ya kita harus bedakan, bukan satu kegiatan yang sifatnya seperti proyek gitu. Kita mintai dokumentasi proyek gitu atau pekerjaan, tetapi ini aktivitas karena melekat jabatan untuk menampung menyerap ya, pemerintah berkewajiban memberikan tunjangan. Nah besarannya berapa segala macam bupati yang menentukan sesuai kemampuan keuangan daerah. Nah biar selalu di mana-mana itu ada namanya peraturan bupati tentang tunjangan, dan ini masuk klasifikasi hak protokoler dewan gitu. Jadi sebenarnya hari ini yang diperiksa itu adalah hak protokoler dewan ya, hak administrasi hak keuangan dewan gitu. Gitu ininya. Jadi kalau ditanya memang setiap uang itu memang harus kita pertanggungjawabkan gitu. Tetapi dalam tunjangan ini selayaknya di banyak tempat juga di banyak profesi tidak ada yang ditanyain kata. Bupati tidak pernah ditanyain tunjangannya dipakai apa, mana bukti administrasinya. Pak Wakil juga sama. Terus ada tunjangan misalnya profesi kedokteran juga sama, tidak ditanya. Ada tunjangan guru juga sama. Nah, sebenarnya tunjangan itu kecil Pak, kalau kita tanya kan gitu. Ya itu hanya seperti sifatnya bantuan gitu, agar aspirasi itu dewan juga bisa bekerja maksimal. Nah, karena ada yang tidak hanya menampung aspirasi di kantor atau di rumah atau di partainya, tapi juga harus turun ke lapangan gitu, dan pengadministrasiannya juga akan ada kerumitan gitu, atau pasti itu gitu ininya. Apalagi kalau ada pemeriksaan ya penggunaan tunjangan, artinya si anggota dewan kan pejabat negara ya, harus belajar juga cara membuat SPJ itu kalau begitu. Enggak, artinya gini Pak, kalau itu dibuat misalnya pengadministrasian, tunjangan itu dibuat administrasinya justru akan membuat kaku reses itu. Karena kita lihat reses ini bukan kegiatan formil sebenarnya, seperti misalnya menyewa tempat apa. Ya kalau begitu ya sudah kan kita ada musrenbang kan. Di situ sudah dikumpulkan mulai dari camat, kepala desa, RW, RT. Nah, terus kemudian dewan juga melaksanakan yang sama, duplikasi anggaran dong. Nah, justru dewan itu mencari keluar dari skema itu, reses. Nah, dengan akibatnya apa? Sekarang kan sudah mulai terjadi praktek. Dewan menyelenggarakan juga semacam itu. Nah, ngumpulin kepala desa, ngumpulin ini, ya kan sudah diserap di situ. Nah, justru misalnya keluar semacam ginilah, ada petani di ladang, watak di kebon, dia juga punya aspirasi kan, pedagang pasar, ya tidak mungkin kumpul karena dia berdagang dikunjungi, itu juga bagian dari reses kunjungan gitu. Nah, kadang-kadang juga didokumentasikan, kadang enggak. Kalau tiba-tiba dewan melihat ada misalnya orang ya dikasih anggaran untuk ongkos segala macam, susah dimintain administrasinya kan, gitu. Nah, itu keluar saja begitu kan. Nah, hal kayak gini karena bukan pengertian penyerapan aspirasi secara formal. Formal ini yang bahaya. Formal ini sudah ada perencanaannya di Bapeda, itu sudah terstruktur, sudah sangat teknokratis, tahapan dan lainnya kan gitu. Nah, tetapi untuk melengkapi ini, dewan juga ngecek lagi ke lapangan dengan caranya sendiri. Jangan juga kalau begitu ya ngapain? Dia caranya yang cara tersendiri, aspirasinya kan. Ketemu
ketemu bisa supir angkot, ketemu dengan pedagang kaki lima, ketemu dengan anak jalanan, itu juga menyerap aspirasi. Nah, terus bagaimana itu mau didokumentasikan? Terus pengertian 6 hari misalnya, 6 hari melakukan reses gitu, segala macam. Ya tidak harus 6 hari, kalau bisa dikerjakan 1 hari, bayangkan kalau 6 hari misalnya dikasih 25 juta, berarti sekitar 4 jutaan kan 1 hari, ya nggak akan cukup. Karena itulah dibatasi berapa dana reses itu, tunjangan yang diberikan dibatasi sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Siapa yang bertugas membatasi? Itu Pak Bupati. Karena kalau enggak itu akan berlebih. Kalau kita tanya pasti itu faktornya kurang. Itu. Nah, apalagi kalau kita pakai misalnya menyelenggarakan kegiatan itu 30 juta itu satu pertemuan seperti itu sehabis, Pak. Nah, tidak bisa kita misalnya tanya mana sewa gedungnya, sewa ininya. Sekarang ini pertanyaannya, datang ke RW nggak ada gedung, kumpul di rumah gitu, apa kita sewa? Nah, terus bagaimana masaknya? Seringkali kan praktek para politisi ini, anggota DPR ini, ya kadang-kadang masaknya udah dikasihkan ke tempat yang ada di situ kan. Bagaimana mengadministrasikannya kan? Nah, itu persoalan-persoalan ini kan. Tapi jangan pakai, saya bilang, perspektif ini seakan-akan proyek. Gitu. Ini makanya di situ disebut tunjangan gitu. Itu tunjangan untuk membantu. Nah, pertanyaan kita sekarang, tanya ke Pak Bupati lagi gitu. Pak Bupati pasti ada peraturan bupatinya tentang itu. Ada itu berapa tunjangan yang kemampuan daerahnya gitu. Pasti ada dokumen itu. Maka kembali ke judul hari ini, apakah penyimpangan di dalam alokasi kebijakannya? Enggak, ini legal. Anggarannya legal, aktivitasnya legal, sah, tinggal realisasinya gitu. Nah, seperti layaknya kita harus mengevaluasi tunjangan kegiatannya. Jadi fokusnya adalah menyerap aspirasinya, Pak. Ada nggak produk serapan ini gitu, aspirasi pokok pikiran ini ada kan? Ya, sekali lagi salah judul ya. Ya nggak bisa kita sebutkan kasus pokir, lu sama aja mengadilin DPR ini. Gitu. Apa konsekuensinya? Mau sebutkan penyimpangan reses. Buktinya apa sekarang? Tidak ada satupun partai politik sepengetahuan saya di Garut ini yang menegur anggota dewannya 2014 karena dia tidak melaksanakan reses. Artinya apa? Semua reses gitu. Tidak ada juga fraksi yang juga memberikan sanksi, nggak ada gitu. Artinya makanya menurut saya patut juga ditanya, diperiksa ketua-ketua partai yang ada itu, tanya karena dia tahu gitu, Pak. Karena pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban reses ini secara politik di fraksi dan di partai politik gitu. Ada sanksinya anggota dewan tidak melaksanakan, dan bahkan bisa dilaporkan pelanggaran kode etik gitu. Wilayahnya di situ, dan itu juga sudah diaudit kan, audit BPK. Menurut saya penting yang kita sampaikan gitu, agar kejaksaan tidak dikasih bola panas oleh beberapa pihak gitu kan. Gitu. Ini tunjangan satu. Nah, kedua masuk kita ke soal satu lagi, Pak, yang disebut dana operasional. Itu kan protokolnya bagaimanapun ada pimpinan kan, pimpinan di DPRD itu sebagai institusi bagian dari penyelenggaraan pemerintah daerah. Penyelenggaraan pemerintah daerah itu DPRD bersama-sama bupati. Bupati punya juga dana operasional. Nah, DPRD juga sama gitu. Bedanya kalau DPRD bupati menentukan dana operasional dia sendiri atas persetujuan dewan. Kalau dewan tergantung Pak Bupati kemampuannya gimana kan gitu. Nah, dikasihlah dana operasi untuk apa? Untuk menjalankan fungsi protokol ini sebagai pejabat. Misalnya gini lah, Pak Bupati kunjungan misalnya kan ke daerah memberikan bantuan, dana dari mana? Ya dana operasional. Nah, dewan juga sama kan gitu. Juga dikasih menerima tamu ke kantor dewan kan misalnya, menghadap ini dan ini, sama kunjungan. Dia bagian dari protokoler. Besarnya berapa, kecilnya berapa, bupati gitu. Bukan kemudian DPRD, terlalu besar, tanya ke Pak Bupati, karena dia berdasarkan aturan di situ disebutkan dana operasional itu diberikan kepada pimpinan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Dana operasional juga termasuk tunjangan. Agak beda itu, Pak. Agak beda ya. Kalau tunjangan itu sebenarnya pemberiannya gitu. Kalau operasionalnya memang harus ada operasional. Nah, kena ada aktivitas, kena melekat jabatannya gitu. Jabatannya sebagai pimpinan gitu. Dia harus dikasih operasional khusus karena sering mewakili pertemuan kemana kan, menghadiri rapat segala macam, dan dia akan berlebih kan, mewakili DPR secara institusi kan.
ada juga yang nerima di DPRD, ada yang juga kunjungan ke daerah gitu kan. Bahkan banyak hal lah dikasih untuk menjaga kehormatan pimpinan gitulah. Dari kegiatan itu apa potensi pidananya apa sih? Cuma gini Pak Tak, kalau kita lihat sebenarnya dari yang disebut reses poker ini, ada sesuatu yang sebenarnya masih ditutup-tutupin. Karena produknya itu cuma tahu dalam bentuk kegiatan kan. Nah, kegiatan yang ada di eksekutif sebenarnya kan. Nah, pertanyaan sekarang gini, produk itu apakah ada memang titipan proyek? Jadi menggunakan istilah reses, menggunakan istilah pokok pikiran kan. Jadi menyelundupkan dari situ. Nah, titipan ini tentu masuk kategori gratifikasi kan. Misalnya anggota DPRD menerima uang dari rekanan misalnya untuk menitipkan lokasi tertentu agar dia masuk di dalam rencana kerja pemerintah daerah. Di Bapeda misalnya kan, kemudian ditunjuklah rekanan tertentu mendapatkan dan ada uang masuk hanya di situ kan. Potensinya gitu. Nah itu menurut saya sih mungkin kejaksaan yang lebih tahu ya soal itu prakteknya. Tapi kalau ditanya soal pokok pikiran sendiri, reses sendiri sebenarnya suatu peristiwa yang legal dan itu tunjangan gitu, tunjangan dalam bentuk tunjangan gitu. Nah siapa yang menyelundupkan itu dalam bentuk kegiatan-kegiatan itu yang kemudian mestinya fokus pada pemeriksaan itu gitu kan. Dan ini bukan rahasia umum lagi praktek-praktek seperti itu kan. Itu satu ya Pak, jual beli proyek melalui DPRD misalnya. Nah di situ jadi kasusnya ini bukan kasus poker, kasus jual beli proyek apakah ada di DPRD kan gitulah. Yang menggunakan istilah pakai modus misalnya menyelundupkan melalui pokok pikiran. Nah, tapi yang tadi sudah kita jelaskan, siapa yang memulai ini, yang meminta kegiatan itu ya eksekutif Pak Bupati kan. Nah maka tanya lagi ke Pak Bupati, karena posisi poker ini hanya saran dan pendapat gitulah. Itu satu. Nah terkait soal dana operasional pun sama. Dana operasional itu memang bantuan keuangan yang diberikan kepada pimpinan untuk menjalankan aktivitasnya sebagai salah satu lembaga penyelenggara negara di daerah gitulah. Nah, aktivitasnya. Nah, sebenarnya peristiwa hal ini tidak hanya terjadi di Garut, di beberapa kabupaten kota lain di Indonesia juga sama. Sumbawa juga sama, diperiksa lah gitu. Diperiksa ya? Sama. Terus di Cimahi, di Jawa Barat kan, kalau tidak salah kabupaten atau kota Bandung juga sama, di Sulawesi juga sama, di NTT sama, di banyak tempat juga sama. Nah, tetapi dalam perkembangannya di Sumbawa itu dihentikan di tahap penyelidikan gitu, karena memang tidak ditemukan dua alat bukti yang cukup, sudah ada pengembalian keuangan negara dan lain-lain, karena memang tidak sesederhana. Nah sekarang di sini di beberapa tempat juga ditingkatkan ke penyidikan, tapi tingkatan penyidikan ini baru pada tahap untuk mengumpulkan keterangan, bahkan penyitaan dan lain-lain, belum pada tahap penetapan tersangka gitu. Nah karena ini semua se Indonesia juga sama gitu. Nah itu yang, dan memang menurut saya pihak kejaksaan sudah memang bersikap profesional, bertindak profesional lah menjalankan tugasnya sebagaimana KUHP, dan kita harus dukung, jangan kita intervensi, kita tekan-tekan. Harus ada tersangkanya atau sebaliknya tidak harus ada tersangka, biarkan kejaksaan negeri bekerja lah gitu. Nah, jangan sampai seperti misalnya Pak Bupati Garut yang memberikan contoh buruk misalnya kemarin, menantang Kejati misalnya kan, kenapa si Anu tidak tetapkan tersangka bla bla kan gitu. Nah kalau memang beliau memiliki bukti yang ini cukup, keterangan yang cukup, datang ke kejaksaan, sampaikan, iya gitu, sehingga tidak membuat kegaduhan gitu. Nah itu satu misalnya. Pun ini demikian gitu. Menurut saya sih sudah saatnya tiga lembaga ini, kejaksaan, DPRD dan institusi pemerintah daerah bekerja bersama, karena kita punya persoalan yang lebih serius lagi kan gitu, yaitu soal dampak dari pandemi kan, yang harus kita ini masyarakat juga sudah jangan disuguhkan kepada konflik-konflik yang nggak jelas gitu kan. Itu satu, itu poinnya ini. Nah satu hal yang harus juga menjadi, kita juga harus kasih masukan ke pihak kejaksaan adalah, kalau ingin terang benderang terkait soal apakah reses dilaksanakan atau tidak, maka ketua praksi
itu semua harus diperiksa, Ya. dimintai keterangan. Mantan ketua fraksi yang periode Iya, mantan ketua fraksi pun bisa juga fraksi sekarang. Kenapa? Karena dimintai semacam pendapat, karena ini institusi yang akhirnya dikenakan. Ketika menyebutkan pokir reses itu sudah institusi, Pak. ya. Gitu. Institusi resesnya, institusi pokirnya, dan institusi dana operasional atau biaya operasional pimpinan. Oke. Nah, maka secara institusi pun juga harus ditanyain. Setidaknya dia memberikan pendapat kepada kejaksaan, sehingga membantulah menempatkan duduk masalah ini secara proporsional lah. Termasuk ketua partai, Pak. Ketua-ketua partai itu harus diperiksa karena dia mengetahui apakah reses itu dilaksanakan atau tidak. Itu karena pandangan pokok pikiran itu sebenarnya pandangan politik fraksi, dan itu pandangan politik partai politik gitu. Nah, ketua-ketua partai di Kabupaten Garut yang punya anggota DPRD juga harus diperiksa. Kenapa? Karena sepengetahuan saya 2014 sampai 2019 itu tidak ada satupun anggota DPRD Garut yang diberikan teguran ataupun diberikan pemberhentian tidak hormat, misalnya ditarik karena dia tidak melaksanakan kewajiban reses itu. Tidak ada. Artinya apa? Reses itu dilaksanakan. Ya. Nah, pertanggungjawaban ini ada di partai politik dan di fraksi, Pak. Nah, kalau kemudian pertanggungjawaban administratif baru melalui Setwan dan lain-lain, ya kita harus dudukkan bahwa kita ingatkan ini adalah tunjangan, Pak. Yang diperiksa ini adalah tunjangannya gitu, yang melekat menjadi haknya DPRD gitu. Nah, Padahal potensi pidananya ada di jual beli itu ya. iya, jadi kita jujur aja sekarang ini masuk pada pokok masalah, yaitu sebenarnya apakah ada praktek jual beli proyek yang dilakukan oleh DPRD, gitu Pak. Siap. Nah, itu yang sebenarnya pokoknya jangan kemudian masuk ke ke hal yang lain gitu, sehingga runtuhlah kredibilitas partai politik, kredibilitas DPRD. Jujur saja kasus ini hanya itu, Pak. Nah, publik mencurigai, banyak pihak mencurigai praktek itu jangan juga terjadi. Ya. Nah, yang seperti yang disebutkan oleh Pak Bupati bahwa ada mafia proyek kan. Ya. Nah, ya ada mafia birokrasi tentu. Nah, apakah dewan terlibat? Tetapi sepengetahuan saya gitu, justru banyak dewan-dewan juga yang dikejar, Pak. Gitu, karena dianggap tidak memperhatikan aspirasi terkait pembangunan di daerahnya gitu. Nah, itu yang ininya. Oleh pendukungnya ya. Oleh pendukungnya, Pak. Nah, padahal kita harus dudukkan masalah bahwa ranah menentukan penganggaran alokasi ini bukan ada di DPRD. Kewenangan DPRD itu hanya sampai dengan memberikan saran dan pendapat pokok pikiran gitu, Pak, terkait penyusunan dan penganggarannya, ranahnya di eksekutif, hulunya ada di Bapeda. Nah, maka Bapeda diperiksa mestinya. Kemudian nanti di Pak Bupati gitu. Nah, jadi masuk ke sana gitu. Jadi menurut saya harus terang-berang yang di situ. Nah, kalau soal yang tadi reses itu tanya aja, reses enggak, fraksi tanya. Iya. Ketua partai tanya, Ketua kan gitu. Tanya ya, ketua fraksi tanya. Iya, tapi aneh sekarang kok partai politik pada diam kan, padahal udah jelas semua orang menyatakan bahwa anggota DPRD itu selain dia wakil rakyat juga wakil partai politik. Jangan giliran diperiksa dan lain-lain kemudian partai politik semua diam gitu. Oke. Gitu ininya. Cukup banyak. Iya. Warga Garut ini sangat, saya melihatnya ini kuliah umum yang disampaikan oleh Bang Hasanuddin. Bang Hasan nih, terakhir closing statement untuk masyarakat Garut dan untuk pemerintah daerah. Silakan ke kamera. Jadi gini sebenarnya, ya hukum harus tetap tegak ya. Apapun siapapun orangnya yang melakukan mencuri uang rakyat, uang negara, tetap harus dilaksanakan. Dan itu kewenangan memang ada di kejaksaan. Kita serahkan gitu, kita percayakan kepada kejaksaan, mereka bekerja. Jangan ditekan-tekan di deadline gitu. Biarkan pihak kejaksaan menjalankan proses ini secara baik. Terus kemudian DPRD juga jangan baper, Pak. Bantulah pihak ini untuk
mau diperiksa, mau memberikan keterangan nggak harus dipanggil kan, gitu. Jangan kemudian mudah tersinggung atau malah takut dan lain-lain. Tetap aja awasin. Harus diingat bahwa pusat korupsi itu ada di eksekutif, gitu. Dan eksekutif kita tahu di Pak Bupati, gitu. Jangan sampai akibat pengawasan ini akhirnya semua kan pasar jadi terbengkalai, mangkrak. Terus ada banyak kasus-kasus di eksekutif, itu akibat memang early warningnya, pencegahannya memang tidak terjadi kan, gitu. Nah, satu itu, kedua, karena bagaimanapun setiap temuan BPK itu pasti di DPRD dan tidak semua temuan itu juga harus diselesaikan secara hukum, gitu. Karena juga di situ ada pengembalian kerugian keuangan negara dan lain-lain. Jadi kita percayakan aja ke institusi ini. Nah, saya sendiri sebagai warga negara yang baik, ya hanya mendudukkan pada masalah sesuai dengan porsinya aja, Pak. Jadi tidak ada tendensi misalnya membela DPRD, tidak ada tendensi misalnya mendukung kejaksaan, enggak, gitu. Yang penting lembaga-lembaga ini bekerja untuk kepentingan semua pihak lah, gitu. Oke. Gitu. Oke, warga Garut, sekali lagi terima kasih sudah menyimak obrolan Buar Garut. Mumpung Bang Hasan sedang ada di sini, yang tadi disampaikan beliau memang sekarang aktivitas di Jakarta. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.